Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku murid baru kelas 1, selamat bertemu dengan saya, Bu Erwin Ari Armeliana, selaku guru BK. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Kesehatan Nurul Umang Tobat. Semoga dengan apa yang sudah kamu pilih, yaitu bersekolah di sini, akan membawa berkah yang luar biasa. Walaupun kita bertatap muka dengan secara online, tidak mengurangi rasa senang Ibu untuk memberikan materi pada hari ini, yaitu tentang penyesuaian diri remaja pada lingkungan sekolah yang baru. Ibu harap kamu bisa menyimak dan juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, mari kita mulai. Materi pertama yaitu penyesuaian diri remaja pada lingkungan sekolah yang baru. Yang pertama yaitu tentang pengertian penyesuaian. Apa itu artinya penyesuaian? Mari kita bahas bersama. Yang pertama, penyesuaian berarti adaptasi. Mempertahankan eksistensi, dapat bertahan memenuhi kebutuhannya, dan menjalin relasi yang baik. Di sini penyesuaian berarti kamu harus beradaptasi, mempertahankan eksistensimu, keberadaanmu, dan juga dapat bertahan memenuhi kebutuhan dan menjalin relasi atau hubungan yang baik dengan lingkungan. Yang kedua, penyesuaian juga dapat diartikan sebagai konformitas, untuk menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Dengan kata lain, dalam setiap penyesuaian harus sesuai dengan standar, prinsip, ataupun ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan lingkungannya, yaitu usaha manusia untuk mencapai keharmonisan, kebahagiaan untuk dirimu dan lingkungan. Selanjutnya adalah tentang apakah arti penyesuaian diri. Penyesuaian diri berarti suatu proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya. Adalah proses individu untuk mencapai keseimbangan atau mencapai tingkat yang lebih nyaman dalam memenuhi kebutuhannya yang berkaitan tentunya dengan lingkungan. Suatu individu dikatakan berhasil dalam melakukan penyesuaian diri apabila ia dapat memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar atau apabila dia dapat diterima oleh lingkungan tanpa merugikan atau mengganggu lingkungannya. Karakteristik penyesuaian diri, mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai sebagai hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Tidak menunjukkan adanya suatu emosi yang meledak-ledak. Maka dari itu kamu harus dapat menahan emosi. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Kamu tidak kesal dengan dirimu sendiri, kamu tidak marah dengan dirimu sendiri. Yang ketiga, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Dalam berpikir, kamu harus berpikir secara rasional, tidak terpengaruh oleh perasaan, tidak terpengaruh oleh hasutan kanan. Yang keempat, mampu dalam belajar. Yang kelima, menghargai pengalaman.
Yang keenam, bersikap realistik dan objektif. Kamu harus selalu bersifat realistis dengan sebenar-benarnya dan berpikir secara objektif. Apa yang kamu lihat, itulah yang kamu harus hadapi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kondisi jasmania yang meliputi pembawaan, bentuk fisik, susunan saraf, otot, dan kesehatan. Setiap individu pasti mempunyai pembawaan yang berbeda, bentuk fisik yang berbeda, susunan saraf dan otot, serta kesehatan yang berbeda. Maka dari itu, dengan perbedaan yang kamu miliki, kamu harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan jasmaniah dirimu, tentunya dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, perkembangan dan kematangan, terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Dalam hal ini, perkembangan dan kematangan emosionalmu, moralmu, sosialmu harus juga dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan yang kamu tempati, dengan lingkungan yang kamu punyai. Yang ketiga, penentu psikologis yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, frustasi, konflik, dan determinasi diri. Penentu psikologis ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kamu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baik. Dengan penentu psikologis yang baik dan sudah matang, kamu tentunya bisa beradaptasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Yang keempat, kondisi lingkungan, terutama rumah, keluarga, dan sekolah. Di setiap lingkungan, di setiap rumah dan sekolah mempunyai peraturan yang berbeda, mempunyai aturan yang berbeda. Maka dari itu, kamu harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama di rumah, keluarga, dan sekolah. Yang terakhir adalah penentu kultural dan agama. Di setiap daerah pasti mempunyai kultur atau budaya yang berbeda di satu tempat. Contohnya, di desa A dan desa B pasti mempunyai adat atau budaya yang berbeda. Jikalau kamu berkunjung pada desa tersebut, maka kamu harus bisa beradaptasi pada lingkungan desa tersebut. Tentang aturannya, tata caranya, adat istiadatnya, dan juga tentang agama. Kamu pasti pernah berkunjung pada lingkungan yang mungkin bukan beragama sesuai dengan agama yang kamu anut. Kamu tetap harus menghormati, menghargai, dan tetap bisa beradaptasi. Selanjutnya, cara menyesuaikan diri di lingkungan sekolah yang baru. 1. Pelajari situasi. Penting dan perlu kalian perhatikan. Pertama yaitu, sebelum masuk sekolah, kamu harus belajar untuk mengenal lebih dekat lingkungan sekolah kamu, baik secara geografis, arah perjalanan dari rumah ke sekolah, lingkungan sekitar sekolah, dan sebagainya. Kalau kamu sudah mempelajari, maka dari itu kamu sudah bisa memperkirakan tentunya, oh lingkungan sekolah saya di desa tersebut, maka dari itu lingkungannya seperti itu, jalannya dari rumah ke sekolah seperti itu. Kamu sudah bisa memperkirakan cara kamu belajar, cara kamu berangkat ke sekolah, jam berapa kamu harus berangkat, jarak dari rumah dan jarak sekolah. Selanjutnya, hilangkan segera pikiran kalian bahwa lingkungan sekolah baru kurang menyenangkan, termasuk kekhawatiran tentang teman dan guru-guru. Ganti persepsimu, ganti pikiranmu, penuhi otakmu dengan kalimat-kalimat yang positif seperti lingkungan sekolah yang baru sangat menyenangkan.
teman-teman mengasihkan, dan guru-guru pun ramah. Dengan cara kamu merubah otak kamu dengan kalimat-kalimat yang lebih positif, kamu akan lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cepat dan lebih baik. Yang ketiga adalah sesuaikan keadaan sekolah. Siapkan informasi tentang sekolah baru, entah itu peraturan, cara guru mengajar, agar nanti keteraturan kegiatan sekolah dan di rumah itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya seperti ini. Kamu menyesuaikan jadwal bangun dengan jadwal masuk sekolah. Jadwal masuk kamu jam 7 kurang 1/4. Maka dari itu, kamu sudah harus bisa memperkirakan jam berapa saya harus bangun dan jam berapa saya harus berangkat ke sekolah. Keempat, mengetahui aturan yang ada pada sekolah tersebut. Peraturan sekolah tentu saja berbeda dengan sekolah yang sebelumnya. Kamu di SMP tentunya punya peraturan sekolah yang berbeda nanti juga kamu di SMK. Dengan aturan yang berbeda itu, kamu harus dapat mengikuti, kamu harus dapat mematuhi. Yang kelima adalah mengikuti MPLS. Kenapa kalian harus mengikuti MPLS? Karena pada masa MPLS adalah masa yang bisa dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah. Pada kegiatan tersebut akan diperkenalkan siapa saja elemen yang ada pada lingkungan sekolah. Contohnya, kepala sekolah, guru, staf tata usaha, ataupun karyawan yang lain. Peraturan, kegiatan formal yang ada di lingkungan tersebut, serta momen yang kamu gunakan untuk mengenal teman-teman yang baru. Yang keenam, kenali dan hormati guru. Yang ketujuh, menghargai dan menghormati sesama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang menanam kebaikan maka akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu juga siapa yang menghargai orang lain maka akan dihargai pula oleh orang lain. Kalimat itu harus kalian ingat dan kalian terapkan. Karena tidak semua orang dapat dengan cepat menerima orang lain. Dengan memulai percakapan sederhana dan ringan, kamu dapat mencairkan suasana. Jadi kalau kamu ketemu teman baru, tidak ada salahnya kamu memulai percakapan dulu secara ringan, sederhana, agar dapat mencairkan suasana. Semakin kamu bisa menghargai teman, semakin cepat pula keakraban itu terjalin. Yang terakhir, yang nomor 8, menjadi diri sendiri. Berada di lingkungan sekolah yang baru, kalian harus ramah dengan teman-teman yang baru. Hal-hal yang dilakukan haruslah sesuai dengan kepribadianmu. Karena dengan menjadi dirimu sendiri, kamu akan lebih nyaman, kamu akan lebih enak untuk bergaul dengan yang lain. Menjadi diri sendiri akan memudahkan kamu untuk berinteraksi lebih natural, yang mungkin juga mempermudah teman kamu mengingat kamu atau mengenali kamu lebih dalam. Jadi, dalam berteman, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Tidak boleh mencontoh orang lain, tidak boleh menjadi orang lain ataupun meniru orang lain. Demikianlah anak-anakku sedikit tentang menyesuaikan diri atau cara penyesuaian diri pada lingkungan sekolah yang baru. Ibu harap kamu bisa mengerti, memahami, dan dapat menerapkan dalam kehidupan di lingkungan sekolah nanti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan